Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata saat mendaki Gunung Lawu. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Tiara. Pada waktu itu, saya dan rombongan teman saya yang berjumlah 8 orang mendaki Gunung Lawu. Oh iya, saya perempuan sendiri di rombongan itu. Sesampainya di base camp Cemoro Sewu jam 6 pagi. Di sana kami beristirahat sejenak, sekalian packing barang-barang yang akan kami bawa. Pukul 9 pagi, kami mulai perjalanan. Di awal perjalanan, saya nggak ada feeling apa-apa atau suges apapun. Selama perjalanan, saya masih bercanda tawa sama teman saya. Saya selalu ada di barisan pertama sama 2 orang teman saya. Jadinya kami cuma bertiga selama perjalanan. Sewaktu perjalanan dari pos 3 ke pos 4, saya melihat buah yang bentuknya seperti buah stroberi. Dan rasanya ingin sekali memetik buah itu. Seperti ada ketertarikan untuk mengambil buah itu. Tiba-tiba saya ditegur sama teman saya. Hus, Tiara buruan jalan, jangan macem-macem lah. Akhirnya saya jalan dan ternyata teman saya sudah tahu kalau dari awal saya sudah diikutin sama sesosok makhluk. Pas di pos 4, saya sudah benar-benar tidak kuat sekali untuk berjalan. Karena di situ tiba-tiba saya merasa mual sekali. Panas pundak saya, pusing, dan sesak nafas. Lagi-lagi saya dikatain teman saya. Ah, paling dia halusinasi. Paling dia masuk angin. Saya dikata-katain seperti itu. Sebenarnya yang saya rasain sama yang mereka lihat itu tidak sama. Sialnya, waktu itu logistik dan obat-obatan ke bawah teman-teman yang di rombongan belakang. Untungnya di situ ada pendaki lain yang masak mie dan ngasih obat-obatan untuk saya. Mereka mengira saya masuk angin dan segala macamnya. Pas maghrib, kami sampai di pos 4. Kami ngecamp di situ. Di situ saya melihat ada banyak kupu-kupu terbang mengelilingi tenda kami. Terus pas malamnya, waktu saya lagi di dalam tenda, saya merasa ada sosok nenek-nenek yang menampakkan mukanya di balik resleting tenda. Tapi saya tidak berani bilang ke siapapun. Takut dibilang halusinasi. Tidak lama kemudian, kami semua ngopi-ngopi dan makan sambil mengelilingi api unggun untuk menghangatkan badan. Pukul 9 malam, kami semua akhirnya tidur. Keesokan harinya, jam 5 pagi, saya sudah mulai masak. Dan jam 7 pagi, barulah kami summit ke puncak. Pas di jalur pos arah puncak Hargodumila, ada 3 jalur. Kaki saya selalu mengarah ke langkah sebelah kiri, padahal itu jurang. Lalu saya berteriak ke teman saya. Mas, ini kanan, kiri apa tengah? Kata masnya, ke tengah. Abis itu ke kanan, Ra. Jangan kemana-mana.
Sesampainya di puncak Hargo Dumila, kami langsung menikmati pemandangan di sana. Di sana ada sebuah tugu. Dari tugu itu akan tampak Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, dan Gunung Arjuno. 3 jam kami menikmati keindahan puncak. Lalu kami turun ke warung Bokiem untuk makan. Selesai makan dan ngopi-ngopi di sana, kami pun turun. Oh ya, warung Bokiem itu terletak tepat di bawah puncak. Kalau yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu, pasti tahu warung Bokiem. Di perjalanan turun, kami melewati sebuah makam atau petilasan yang ada bangunan-bangunan hijaunya. Saya di situ mulai merasa amat sangat panas dan berat kaki saya. Tidak bisa digerakin, kayak ada yang nahan. Terus saya merasa leher saya seperti ada yang memegang. Dan rasanya seperti ada yang nyekek. Rasanya di sekujur leher sakit dan sangat berat. Pokoknya di situ saya kuat-kuatin untuk berjalan, walau sebenarnya sudah sangat tidak kuat. Dalam hati saya berkata, wah, kayaknya gue mau kesurupan nih. Lalu dari pos 5 sampai ke pos 1, saya ditarik sama 2 teman saya. Mereka jalan ngebut tanpa istirahat. Istirahat cuma 10 detik, langsung jalan lagi. Karena mereka tidak mau saya berlama-lama di situ. Mereka takut saya kenapa-napa. Selama perjalanan, saya merasa hawanya saat itu panas. Tetapi saya mengeluarkan keringat dingin. Ditambah lagi, berat sekali pundak saya, seperti ada yang ngelendot di bagian pundak. Padahal saya pakai tas selempang atau body pack, diselempangkan ke kanan. Tetapi berat dan panasnya itu di sebelah kiri dan di bagian pundak. Sesekali saya menoleh ke kanan, ke kiri. Alhasil saya melihat sosok nenek-nenek dan beberapa kali mendengar suara tangisan perempuan. Setelah sampai di pos 2, kami istirahat sekitar 5 menitan. Sewaktu saya lagi duduk-duduk dan nunduk, pas saya melihat ke arah depan, saya melihat sosok nenek-nenek yang tadi persis di depan muka saya. Sosok nenek-nenek berkonde dengan wajah yang menyeramkan, membungkuk dan pakai tongkat. Sontak saya kaget setengah mati. Refleks saya langsung teriak dan menangis, minta turun. Teman saya waktu itu ikut panik, walaupun mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Tetapi mereka tahu bahwa saya sedang diikuti. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan turun. Sesampainya di pos 1, kami istirahat lagi. Waktu kami lagi istirahat di bawah pos 1, tiba-tiba ada yang nimpukin batu ke atas genteng pos tempat kami istirahat. Suaranya benar-benar bikin kaget. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan. Sesampainya di base camp,
saya tetap masih merasa tidak enak badan. Soalnya si makhluk itu masih ngelendotin saya. Tidak lama kami istirahat dan mandi. Setelah maghrib, kami lanjut ke terminal untuk pulang. Sesampainya di rumah, ternyata makhluk itu pun masih mengikuti saya. Dia bolak-balik datang ke mimpi saya. Hampir seminggu saya tidak enak badan dan mimpi buruk. Sampai akhirnya setelah saya cerita ke keluarga, kakek saya datang ke Gunung Lawu untuk minta maaf sama penguasa Gunung Lawu. Minta maafnya dengan cara apa saya juga kurang tahu. Intinya kakek saya ke sana dengan temannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya makhluk nenek itu pergi dan tidak mengganggu saya lagi. Itulah kejadian mistis yang dialami Tiara saat mendaki Gunung Lawu yang dikirimkan ke email kami.